Syekh Nasiruddin Al-Laqani. Beliau wafat. Ketika beliau sudah wafat, orang-orang soleh di kampungnya ini mimpi dengan mimpi yang sama. Ini kitanya ada kiai meninggal. Itu orang-orang soleh di sekitarnya pada mimpinya mimpi sama. Mimpi bertemu dengan Syekh Nasiruddin Al-Laqani. Lalu dia bertanya, "Ya Syekh, ma fa'alallahu bika?" Apa yang Allah lakukan terhadap dirimu? Nah ini ceritanya Syekh Nasiruddin mengatakan, "Lamma adla samia al-malakani sa'ilani ja'a al-imamu Malik faqala ammatul hadha yus'alu 'anil imani billahi wa rusul tanahaya fatanahaya." Nah ini beritanya adalah, beritanya begini, ketika Syekh Nasiruddin Al-Laqani meninggal dunia, ini orang-orang soleh mimpi, apa yang Allah lakukan kepadamu? Kata Syekh Nasiruddin, ketika saya didatangi dua malaikat, malaikat yang nantinya akan bertanya kepada saya, ya. Baru saya didudukin oleh malaikat, tiba-tiba datang Imam Malik. Padahal Syekh Nasiruddin Al-Laqani tidak langsung belajar dengan Imam Malik. Dia belajar dengan gurunya, gurunya dengan gurunya, baru ketemu Imam Malik. Tapi yang menjadi guidance-nya beliau itu langsung Imam Malik. Kenapa? Karena gurunya redo kepada Syekh Nasiruddin. Gurunya redo, guru dari gurunya redo. Nah ini yang namanya sambung ridho di sini. Jadi kalau di sini ada santri bikin marah guru, nanti gurunya ikut enggak senang. Guru-gurunya sama. Ada santri bikin ridho gurunya, maka gurunya dari gurunya itu ikut ridho. Guru dari guru-gurunya ikut ridho. Singkat cerita sampai kepada Imam Malik. Jadi Imam Malik datang. Kata Imam Malik, "Amma kalau hadza yus'alu 'anil imani billahi wa rasul." Apa iya orang sekelas beliau pantas ditanya tentang man rabbuka wa man nabiyuka? Wah yang ngajar tauhid orang di kampung sini yang beliau. Dibelain, Bu. Dibelain. Akhirnya apa kata Imam Malik? Udahlah, ente nyingkir aja, nggak usah nanya orang ini. Saya yang menjadi mana? Jaminannya. Sehingga Syekh Nasiruddin Al-Laqani bercerita itu, dan itu menjadi salah satu kisah yang ditulis dengan lengkap di dalam kitab Al-Mizanul Kubra perihal tentang ridho guru kepada murid. Ambil ridho guru. Kalau dulu santri-santri di Jawa disuruh isiin kolom, ya Bu ya, zaman belum ada samyo, belum ada jetpam, teman-temannya pada ngaji, pompa, sampai selesai ngaji, ngisi kolomnya belum kelar, sehari-hari begitu terus. Tapi karena disuruh sama yainya ya dia senang, betul Bu? Tapi mohon maaf, ini kejadian wallahu alam ini karena maunya Allah, bukan maunya manusia. Lah tiba-tiba yang jadi wong alim pun justru yang mengkonon pun santri yang hikmah kepada saya. Dulu itu santri perempuan kalau tadi pagi pada berebutan nyapuin rumah kiai, nyapuin rumah bunyai. Dulu. Sekarang gua ngalamin ada kiai diprotes orang tua wali santri. Kiai, iya, mohon maaf. Ya dengar-dengar anak saya pada ngaji-ngaji. Katanya kiai suruh ngisi kolom mulu. Lah emang di sini saya suruh ngisi kolom, anak saya suruh ngaji. Ya Allah. Ya udah. Jadi besok-besok anaknya nggak disuruh ngisi kolom. Ini saya buka ya. Boleh nggak saya buka rahasia sirnya seorang mu'alim? Nggak apa-apa nih kalau kita ini ngaji di pesantren. Ini mohon maaf. Mudah-mudahan tidak salah. Mudah-mudahan tidak salah. Kita jadi guru pusaka, jadi guru ngaji. Ada santri 10-20 santri ngaji sama kita. Emang kita nggak tahu, ketekan hati kita, ini bocah udah ada bisa, ini bocah udah bisa, ini bocah belum bisa, ini bocah masih lambat. Nah, guru punya sir, ada rasa, tahu dia. Tapi apa dibilangin kan kagak. Yang pokoknya ngajinya, itu guru bisa kan begitu. Nggak tahu karena itu memang pengetahuan Allah yang dikasih kepada siapa? Guru, untuk bisa meradar gelombang kemampuan daripada santri-santri.
Nah, ada begininya nih. Tiba-tiba gurunya itu karunya sama santri yang lambat datang. Ada santri yang kalau ngaji nggak bisa. Dipanggil satu. Panggil sebutannya namanya si Cek. Ya. Ambilin minum buat saya, ya. Oh, sedikit minum air putih ya, ke dapur sama. Apa gurunya nggak bisa? Bisa. Tapi ini gurunya, ketika si Zaid ngambil minum, sirnya ngapa? Ya Allah, saya tahu anak itu sulit belajarnya. Mudah-mudahan saya ridho ya Allah. Ini si Zaid ngambilin air saya. Saya ikhlas dia jadi orang lain. Mau bilang apa kita? Jadi nyari celah bagaimana ini santri jangan sampai ada yang ketinggalan pisan. Yang lain lahmunya udah jalan, sorotnya udah jalan. Ini bocah masih mater di jalan. Sehingga gurunya sirnya jalan, kasihan. Ini bocah baik akhlaknya. Dia suruh ambilin air buat apa? Iya Pak. Ketika tuh bocah ngambil air, bertek hatinya, ya Allah saya tahu saya mampu buat ngambil air buat saya sendiri. Ya Allah, mudah-mudahan dengan wasilah nih bocah ngambil air, saya ridho ya Allah, ilmu saya itu buat dia. Mau apa? Siapa yang bisa ngalang-ngalangin doanya seorang mu'alim kepada Allah untuk muridnya? Nggak ada yang bisa. Itu doa yang diwadahi dengan ridho. Ibu-ibu juga sama. Ngaji begitu ustazah datang, bu ustazah sini pakai saya yang bawain. Bapak usul yang bawain dan ustazah datang. Itu ibu-ibu tahu celah namanya. Sehingga keingatan terus. Ya walaupun pertama biasa-biasa dia lama-lama, ya Allah itu nyano. Kalau kita ustazah sendalnya diangkat, pegang begini, pegang bukan dibawa pulang ke rumah, bukan. Pegangin sendalnya, pegangin sendal, ngaji. Guru lagi ngaji, sendalnya dia pegangin gitu. Begitu selesai saja ini sendalnya rapi, dipegang. Gimana aja nyari celah? Ilmu celah ini dilakoni sama para wali. Gelar kitabnya, ketemu jawabannya. Lah ini barokahnya kita ngaji. Maka ibu kalau ada anak yang nyantri, lalu gurunya nyuruh ngepel, ibu udah bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, anak saya mau khidmat. Tapi bukan berarti ya nanti kalau kamu ngaji jangan mau, nyuruhnya disuruh aja gitu ya, bukan. Ini alami saja maksud saya. Karena di situ harus ada gelombang ridho. Ada gelombang apa namanya? Ridho. Dan ini penting. Sebab kita tidak hanya butuh ilmu, kita butuh adab dan barokah. Ini ada yang mengatakan ini makolahnya Sayyidina Ali, ada yang mengatakan ini makalah dalam kitab Mahfudah dan lain. Apa katanya? Laisal yatimu qad mata waliduh, innal yatima yatimul ilmi wal adab. Yatim itu bukan orang yang kagak punya ayah, nggak punya ibu, bukan. Yatim yang sesungguhnya jika ada orang dari kecil sampai remaja, sampai muda, sampai tua, nggak punya ilmu, nggak punya adab, lah itu yatimnya sebetulnya. Maka pondok pesantren ini adalah proses untuk menjadikan generasi kita generasi emas, generasi yang berilmu dan beradab. Tidak cukup ilmu. Ini dikatakan sama guru kita, Tewahid.